Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun dalam situasi yang serba terbatas, karena masih di dalam suasana PPKM. Tetapi kami percaya, walaupun secara fisik kegiatan kami terbatas, tetapi roh kami tidak bisa dibatasi oleh apapun, karena roh-Mu menyertai kami, memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan, untuk kami boleh mengalami anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan, tanpa batas dalam situasi PPKM ini. Kami menyerahkan penyampaian sabda-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Pagi ini terambil dari kitab Zakaria pasal yang kedua. Kitab Zakaria pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau ini pergi?" Maka ia menjawab aku, "Ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara." Demikianlah firman Tuhan. "Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu." Demikianlah firman Tuhan. "Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu." Demikianlah firman Tuhan. "Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus." Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu Tuhan yang memerdekakan kita. Temanya, Tuhan yang memerdekakan kita. Ya, hari-hari ini negara kita sedang merayakan, menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Dan tahun ini sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Maka kita patut bersyukur, kita patut bersukacita, Indonesia sudah
merdeka dari penjajahan asing. Dan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ini tadi merupakan nubuatan, rencana Tuhan untuk membebaskan umatnya bangsa Israel dari pembuangan dan perbudakan di Babel. Umat Tuhan, bangsa Israel saat itu sangat mengalami situasi yang sangat-sangat penuh dengan penderitaan karena hidupnya terbuang jauh dari kampung halamannya, dari negaranya, dari tanah tumpah darahnya. Bukan hanya terbuang jauh dari negeri tanah tumpah darahnya, tetapi juga di Babel mereka diperbudak. Hidup mereka sangat-sangat menderita. Itu sebabnya Tuhan merencanakan dengan nubuatan ini yang kita baca bersama-sama tadi, bahwa Tuhan akan memerdekakan, akan membebaskan umatnya dari perbudakan di Babel. Dan ternyata rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa pilihannya dari perbudakan di Babel tidak sekedar memerdekakan lalu dibiarkan lagi begitu saja, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah dari sekedar memerdekakan mereka saja. Nah, kita saat-saat ini saudara juga menghadapi masa-masa yang sulit. Seluruh dunia menghadapi pandemi corona. Sudah 1 tahun lebih seluruh dunia menghadapi situasi kondisi yang serba sulit ini. Terlebih banyak negara melakukan lockdown. Mereka yang negaranya memberlakukan lockdown, penguncian total, tidak ada yang boleh keluar dan masuk ke negaranya. Bahkan bukan hanya itu, kehidupan masyarakat sangat dibatasi. Mereka merasa tertekan, seperti terpenjara kehidupan sehari-harinya. Walaupun lockdown itu tidak lama. Demikian juga di Indonesia memberlakukan PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat dengan level-level tertentu sesuai dengan masyarakat yang terpapar pandemi saat itu. Kita di Indonesia yang diberlakukan PPKM tentu merasa terbatas dalam pergerakan kehidupan kita sehari-hari. Untuk bekerja pun dibatasi, untuk membuka usaha pun dibatasi, bahkan untuk ibadah pun dibatasi. Saudara, tentu ini bukan keadaan yang menyenangkan, tetapi sungguh membuat kita seakan terpenjara. Kebebasan kita benar-benar dibatasi. Tetapi maksud pemerintah bukan untuk menyengsarakan kita, rakyat Indonesia. Tetapi maksud pemerintah melalui PPKM ini diharapkan bisa menekan tingkat perkembangan yang terpapar COVID supaya bisa ditekan sekecil mungkin. Dan itulah salah satu upaya pemerintah yang mesti kita hargai dan kita taati. Kembali ke firman Tuhan ini saudara. Situasi yang dialami oleh umat Tuhan di Babel sangat menderita. Dan Tuhan karena kasih-Nya yang dahsyat mau merancangkan membebaskan mereka. Dan lebih jauh daripada itu, Tuhan sudah membuat satu rencana yang indah setelah mereka bebas, merdeka
dari Babel. Melalui firman Tuhan ini, kiranya kita sebagai umat Tuhan di zaman ini bisa menyadari dan bisa mengalami bahwa Tuhan tidak hanya merancangkan kebebasan umatnya Israel pada saat itu dari perbudakan Babel, tetapi Tuhan juga merencanakan untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi umatnya sepanjang segala abad, termasuk kita pada saat ini. Akan mengetahui, akan mengalami, Tuhan itu yang membebaskan, Tuhan itu yang menyertai. Dibebaskan dari berbagai situasi yang mengikat kita hari-hari ini. Kita akan mengalami betapa walaupun situasi kita serba terbatas, kalau roh Tuhan menyertai kita, kita tidak akan pernah terbatas. Karena roh Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Kita akan mengalami betapa Tuhan akan memerdekakan kita. Roh kita dimerdekakan dari Tuhan. Dan bahkan dalam situasi seperti ini kita akan terus mengalami Tuhan yang menyertai itu juga Tuhan yang akan mencukupkan kita semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari setelah Tuhan membebaskan umatnya, selanjutnya Tuhan punya janji, punya rencana. Rencana apa itu? Bahwa Tuhan akan selalu hadir menyertai umatnya. Di dalam ayat yang keempat, di sana disebutkan di bagian 4b, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan berjanji akan hadir menyertai di tengah-tengah umatnya. Bahwa dikatakan Yerusalem akan menjadi seperti padang terbuka tanpa tembok secara fisik. Kenapa? Karena di Yerusalem akan penuh dengan manusia dan hewan. Dan Tuhan akan menjadi seperti tembok berapi sekeliling Yerusalem. Jadi penyertaan Tuhan itu akan nyata, menjadi tembok, menjadi pintu sekeliling Yerusalem. Bagi saudara dan saya juga, janji ini akan tergenapi. Bahwa dalam situasi ini, Tuhan akan menjaga, melindungi kita umatnya. Menjadi seperti tembok berapi sekelilingnya. Walaupun tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Karena dikatakan bahwa Yerusalem akan menjadi seperti padang terbuka. Tidak ada tembok dari batako, tidak ada tembok dari batu. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya pada hari-hari ini, saudara. Sepertinya kita umat Tuhan tidak ada perlindungan. Kalau mungkin orang-orang lain, dalam kepercayaan lain, mereka punya pusaka-pusaka berupa senjata, keris, pistol, atau jimat-jimat, atau mantra-mantra untuk melindungi mereka. Tetapi kita tidak memakai itu semua.
kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang Kristen tidak pakai jimat-jimat, tidak pakai senjata-senjata, pusaka-pusaka, tidak pakai mantra-mantra. Kehidupan orang Kristen seperti padang terbuka. Seperti tidak ada penjaganya, seperti tidak ada tembok yang mengelilingi dan membentengi. Sepertinya. Tetapi sesungguhnya ada kuasa yang besar. Dikatakan, aku akan menjadi tembok berapi yang mengelilingi Yerusalem. Yakinlah, setelah Tuhan memerdekakan umatnya, saudara dan saya secara roh dibebaskan. Tuhan juga menyertai saudara dan saya dan memberikan perlindungan di sekeliling kita, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang bisa menjamah, menjahati saudara dan saya. Karena ada kuasa dari surga yang menjadi benteng dan tembok yang tidak bisa diterobos oleh kekuatan manapun. Karena yang membentengi saudara dan saya adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi sendiri. Yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seluruh orang percaya, sampai saudara dan saya hari ini percaya kepada Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memerdekakan. Tapi Dia adalah Tuhan yang menyertai dan hadir membentengi saudara dan saya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Tuhan tidak hanya membentengi saudara dan saya sebagai umatnya, tetapi Tuhan juga berjanji akan memberkati. Di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan demikian, 4b. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Di tempat yang terbuka yang sepertinya tidak ada pengawalan, tidak ada tembok yang membentengi, yang menjaga dan melindungi. Karena tidak akan nampung lagi sejumlah manusia dan hewan yang ada di dalamnya. Di sini berarti apa, saudara? Tuhan berjanji untuk memberkati umatnya dengan anak cucu, keturunan. Saudara yang sudah berumah tangga sekian tahun belum punya anak, pegang teguh janji Tuhan ini. Tuhan sudah membebaskan saudara, membebaskan saya dari perbudakan, dari keterikatan dosa. Tuhan menyertai, bukan hanya melindungi, tapi Tuhan juga memberkati dengan anak cucu, dengan keturunan. Pegang janji Tuhan ini, saudara, bahwa Tuhan bisa menyuburkan kandunganmu, dan Tuhan bisa menyuburkan benih-benihmu. Ini janji Tuhan. Mari kita pegang bersama-sama. Dan bukan hanya Yerusalem dipenuhi oleh manusia, kata Tuhan, tapi Tuhan juga berjanji bahwa Yerusalem akan dipenuhi dengan hewan-hewan. Hewan untuk korban, untuk ibadah, tetapi hewan yang bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hewan-hewan yang bisa diambil susunya, hewan-hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya, hewan-hewan yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Artinya apa, saudara? Setelah Tuhan membebaskan kita dari dosa, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati supaya bisa beranak cucu. Tuhan juga akan memberkati kita yang percaya. Dengan apa, saudara? Dengan
kecukupan untuk hidup. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Cukupkanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan akan memberkati kita. Hari ini cukup, besok cukup, besok lusa cukup, minggu depan cukup, bulan depan cukup, tahun depan cukup. Tuhan kecukupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kehadiran Tuhan itu akan melindungi, menjaga dari berbagai serangan musuh. Tetapi kehadiran Tuhan yang menyertai kita sebagai umatnya, itu juga akan membawa berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel saat itu, saat menerima janji Tuhan ini, bahwa mereka akan dibebaskan, dimerdekakan. Tetapi setelah itu, Tuhan akan terus menyertai mereka dan memberkati mereka, melindungi mereka. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang kehidupan bangsa Israel yang akan kembali dari pembuangan Babel, mereka mencemaskan keadaan mereka setelah kembali ke Israel. Mereka galau, apakah Tuhan akan terus menyertai Israel saat kembali ke negaranya? Itu yang ditakutkan bangsa Israel saat itu. Tetapi hari ini terjawab sudah, bahwa Tuhan bukan hanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Babel, tetapi Tuhan terus akan menyertai, menjagai seperti tembok berapi bagi mereka, dan akan memberkati mereka supaya beranak cucu, memberkati mereka supaya berkecukupan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, bahwa setelah Tuhan membebaskan mereka, Tuhan juga akan menjadikan umatnya itu menjadi seperti biji matanya. Tuhan akan menjadikan umatnya itu menjadi seperti biji mata Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-8, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sekali lagi, bagian B saya baca, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Luar biasa sekali, saudara. Umat Tuhan itu adalah biji matanya Tuhan. Saudara, kalau mata saudara kena debu, apa yang akan saudara lakukan? Akan mengeluarkan debu dari mata. Bagaimana supaya mata bapak-bapak, ibu-ibu tidak kemasukan debu? Akan dilindungi. Bagaimana kalau ada orang yang berani mencolok mata saudara? Apa yang saudara lakukan? Saudara akan bertindak. Itu namanya tidak sopan. Masa matanya orang dicolok? Maka saudara pasti akan melindungi biji mata saudara dari orang yang akan mencolok mata saudara. Demikian juga Tuhan. Kalau dikatakan umat Tuhan itu sebagai biji matanya, maka kalau ada orang yang berani mengusik umatnya, akan berhadapan dengan Tuhan sendiri.
Ini janji Tuhan untuk bangsa Israel, untuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah biji matanya yang akan dijaga oleh Tuhan sendiri. Siapa yang menjamah saudara akan menghadapi Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan adalah haknya Tuhan, karena saudara adalah biji matanya Tuhan. Kalau ada orang yang membakar gereja, Tuhan sendiri yang akan membela umatnya, tempat umatnya beribadah. Kalau ada orang yang menyiksa, menganiaya, melecehkan umatnya karena percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang akan menghadapi mereka. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan di sini, karena Tuhan telah menganggap umatnya, saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus adalah biji mata Tuhan sendiri, yang pasti akan dilindungi dengan kuasa Tuhan. Ayat ini tidak berhenti hanya satu ayat saja, saudara. Tetapi di bagian kitab yang lain ada ayat yang menyatakan juga bahwa umat Tuhan adalah biji mata Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 10, saudara. Ulangan pasal 32 ayat 10. Dikatakan demikian, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan dari auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kitab Ulangan 32 ayat 10 ini menceritakan, mengisahkan tentang kehidupan Israel, bangsa Israel, umat Tuhan yang berjalan di padang gurun setelah keluar dari perbudakan Mesir. Selama 40 tahun berjalan di padang gurun, Tuhan menyertai bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah umat yang dikasihinya, dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan selanjutnya disertai dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah, lalu masuk di padang gurun 40 tahun lamanya. Saudara, umat Israel adalah biji mata Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan saudara dan saya yang percaya dalam nama Yesus Kristus juga adalah biji mata Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami bukan hanya pembebasan dari dosa, pembebasan secara rohani, tetapi juga akan mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan pembelaan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel saat berjalan di padang gurun, ketika mereka tidak ada air, Tuhan memancarkan air dari batu karang. Saat mereka menginginkan makan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh supaya bisa mereka tangkap dan mereka makan dagingnya. Saat mereka tidak ada makanan, Tuhan memberikan roti yang dari surga yang disebut sebagai mana. Saat mereka siang hari kepanasan, turunlah menyertai mereka tiang awan.
awan yang menyertai mereka di siang hari, membuat suasana padang pasir yang harusnya panas itu menjadi tempat yang sejuk. Sehingga bangsa Israel tidak kepanasan berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Karena ada tiang awan yang menyertai mereka, yang mengubah panas menjadi sejuk. Dan tiang awan yang sama itu memang bagi bangsa Israel, umat Tuhan, menjadi penyejuk. Tetapi tiang awan yang gelap itu bagi bangsa Mesir akan menghalangi langkah mereka untuk menjamah, untuk mencelakai umat Tuhan, sehingga mereka bisa ditenggelamkan di Laut Merah. Sehingga mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel, walaupun mereka memakai kuda dan kereta untuk mengejar orang Israel yang hanya berjalan kaki. Tapi firman Tuhan katakan semalam-malaman mereka tidak bisa mengejar. Karena apa? Tiang awan menghalangi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi tiang awan yang sama akan menjadi penyejuk bagi bangsa Israel saat berjalan di padang gurun. Dan saat malam tiba, suasana di padang gurun berubah menjadi sangat dingin secara alamiah. Tetapi bagi bangsa Israel turunlah tiang api. Tiang api yang menghangatkan mereka. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak kedinginan, tetapi ada kehangatan di padang gurun. Karena ada kehadiran Tuhan dalam wujud tiang api. Saudara, inilah bukti bahwa bangsa Israel sebagai umat Tuhan itu dijaga, dilindungi seperti biji mata Tuhan sendiri. Saudara dan saya, dalam situasi sesulit apapun, dalam pergumulan seberat sebanyak apapun hari-hari ini, yakinlah, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjaga, melindungi, Tuhan akan memproteksi saudara, sehingga aman di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun saat-saat ini semua terancam bahaya, tetapi kalau saudara dan saya tetap menjadi umatnya, saudara adalah biji mata Tuhan yang akan tetap disertai, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 8 dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku menjadi seperti biji mata. Biji mata siapa? Biji mata Tuhan. Dan lindungilah aku, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Diibaratkan Tuhan itu sebagai induk ayam atau induk burung yang akan melindungi anak-anaknya dari serangan musuh. Biasanya akan dilindungi di bawah naungan sayap, disembunyikan di bawah naungan sayap dari bahaya apapun. Dan inilah yang terjadi. Saudara dan saya akan dilindungi di bawah kepak sayap Tuhan dengan perlindungan yang dahsyat. Karena saudara dan saya diumpamakan sebagai biji matanya yang pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara dan saya diumpamakan sebagai anak-anaknya yang akan dilindungi di bawah kepak sayapnya. Yakinlah bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana bangsa Israel, sebagai umatnya yang terus-menerus dilindungi, dijaga, dimerdekakan. Dari perbudakan Mesir dibebaskan, dari perbudakan di Babel dimerdekakan.
saudara dan saya juga, di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, saudara dan saya bukan hanya dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, tapi saudara dan saya akan tetap dilindungi, disertai, dan diberkati. Karena saudara dan saya adalah biji matanya, yang bagaimanapun orang mau mencoba memusuhi, melawan saudara, karena saudara umatnya, biji matanya, pasti Tuhan akan melindungi, menjagai saudara sekalian. Di dalam ayat terakhir, ayat 13, berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting dalam hidup kita saat-saat ini. Jangan menjauhi Tuhan. Memangnya kita bisa menjauhi Tuhan? Dalam kalimat ayat 13 ini, berdirilah, diamlah di hadapan Tuhan. Ini artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam pujian penyembahan. Tuhan mau supaya kita berdiam di hadapannya. Menjauhi Tuhan berarti tidak mau beribadah. Menjauhi Tuhan berarti tidak lagi mau berdoa dan memuji Tuhan. Tidak percaya lagi sama Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, hari-hari ini mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Hampirilah tahta kemuliaan Tuhan dalam ibadah-ibadahmu secara bersama-sama. Kalau tidak bisa dalam kelompok besar, kita ibadah dalam kelompok-kelompok kecil, beberapa orang saja. Kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Itulah cara kita berdiam di hadapan Tuhan. Mari, supaya janji Tuhan yang membebaskan, memerdekakan, janji Tuhan yang akan menyertai, diam di tengah-tengah, akan menjagai, melindungi, dan memberkati itu akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam suasana yang sangat terbatas, serba terbatas hari-hari ini. Kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Tuhan itu akan memberikan kita kebebasan, kemerdekaan. Walaupun pergerakan pekerjaan kita serba terbatas, walaupun usaha kita serba terbatas, walaupun ibadah kita serba terbatas, yakinlah di dalam penyertaan Tuhan, dalam kehadiran Tuhan, pekerjaanmu akan tetap diberkati, usahamu akan tetap diberkati, buah kandunganmu akan diberkati. Dan terlebih lagi, rohmu, jiwamu akan mengalami kebebasan karena roh Tuhan yang akan menyertai dan memberikan kemerdekaan penuh di dalam Tuhan. Secara fisik mungkin terbatas karena situasi PPKM. Tetapi secara roh, tidak ada yang bisa membatasi saudara dan saya di dalam Tuhan. Dan tidak akan pernah ada yang membatasi saudara dan saya. Kalau Tuhan mau memberkati pekerjaanmu dan usahamu, tidak ada yang bisa membatasi. Jerih lelahmu,
di dalam bekerja, di dalam berusaha, mencari penghidupan hari-hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhanlah sumber berkat bagimu. Tuhanlah sumber kecukupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sederhana dan di dalamnya ada kandungan. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yakinlah engkau akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan membebaskanmu. Tuhan membebaskan kita semuanya. Tuhan menyertaimu, melindungimu, dan Tuhan menyertai, melindungi kita semuanya. Karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan yang pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Merdeka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan segenap bangsa Indonesia ini. Dari Bapak Presiden, menteri-menteri, dan mereka yang duduk dalam lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah, kiranya Tuhan memberkati semuanya, memberikan hikmat marifat, supaya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa saat ini. Bukan hanya persoalan penyakit COVID, tetapi dampak-dampak yang mengikuti dari COVID-19 ini. Baik secara ekonomi, baik secara kemasyarakatan, secara politik, dan dalam segala bidang. Tuhan menyertai para pemimpin kami ini. Berkatilah Tuhan, supaya di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 ini, Indonesia akan semakin maju. Maju di dalam persatuan dan kesatuan. Maju bersama-sama di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Untuk tidak saling menyalahkan, tetapi saling bergandeng tangan, satu dengan yang lain. Saling menyokong, saling menopang, supaya bangsa kami ini bisa keluar dari kesulitan COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit apapun penyakitnya, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini terpapar COVID, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada satupun yang membahayakan bagi umat-Mu, karena Tuhan menyertai, memberkati, dan menyembuhkan. Tuhan, Engkau menyertai juga umat-Mu yang hari-hari ini sedang kekurangan. Kami percaya Engkau akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Mereka yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat bagi mereka semuanya. Sehingga seluruh umat-Mu akan mengalami bahwa Engkau adalah sumber jawaban yang dibutuhkan untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.